Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil case studi kami dengan judul Konsep Etika dan Legal Aspek dalam Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam Bisnis. Next. Untuk anggota dari kelompok 8 ada Cynthia Putri Anugrahni, ada Hayatul Mufidah, ada saya sendiri Norwakiah, dan ada Rizna Hafizah. Next. Baik, untuk kasus yang kami ambil pada case studi kali ini yaitu tentang seorang remaja yang hampir buta setelah pasang bulu mata palsu. Nah, seorang remaja ini berusia 19 tahun bernama Laini Palm. Dia mengatakan bahwa dirinya hampir mengalami kebutaan setelah melakukan pemasangan bulu mata palsu. Menurutnya, seorang trainee ahli kecantikan tersebut tidak hati-hati saat memasang bulu mata palsu. Lalu ia juga menduga bahwa trainee itu menempelkan ekstensi bulu mata ke bagian dalam matanya. Nah, manajemen salon sempat menawarkan untuk menghilangkan bulu mata tersebut. Namun, Laini meminta pihak salon untuk menghentikan perawatan karena terasa sangat menyakitkan. Kemudian, ia pulang ke rumahnya. Saat tiba di rumah, Laini Pal memeriksa matanya dan menemukan bulu mata palsu tersebut terpasang pada bagian dalam matanya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian pelanggaran etik yang dilakukan oleh pihak trainee perawatan tersebut. Pelanggaran etika pertama itu non-maleficent, yaitu tempat pemasangan bulu mata palsu sudah melanggar kode etik non-maleficence atau tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Itu adalah makna dari non-maleficent sebenarnya. Namun tempat tersebut tidak menerapkan prinsip ini dan membuat klien hampir saja buta, serta cara memasang bulu mata yang cukup keras dengan menarik bulu mata klien dan menekan mata klien. Hal ini pasti sangat merugikan fisik klien dan membuat psikologis klien terganggu, hingga mungkin merasa takut jika harus melakukan eyelash extensions lagi. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan. Nah, baik, untuk pelanggaran etik yang kedua yang dilanggar oleh pelaku, yaitu ada pelanggaran beneficent. Nah, beneficent sendiri secara bahasa dapat diartikan sebagai pengampunan, kebaikan, kemurahan hati, mengutamakan kepentingan orang lain, mencintai, dan kemanusiaan. Dan dalam makna luas juga, beneficent ini adalah tindakan yang dilakukan untuk kebaikan orang lain. Nah, beberapa contoh penerapan dari prinsip beneficent ini, misalnya kita itu melindungi dan menjaga hak orang lain, mencegah bahaya yang dapat menimpa orang lain, meniadakan kondisi yang dapat membahayakan orang lain, membantu orang dengan berbagai keterbatasannya, serta menolong orang dalam kondisi bahaya. Nah, pada kasus tersebut, klien seharusnya mendapatkan pelayanan dan perawatan yang baik. Namun, peserta pelatihan melakukan pemasangan bulu mata dengan kasar. Peserta tersebut bahkan mencubit mata klien secara keras. Kemudian klien menyadari bahwa bulu mata palsu tersebut terpasang pada garis airnya sehingga klien merasa kesakitan. Klien bahkan mengatakan, aku harus memberitahunya untuk berhenti sebanyak 3 kali karena itu sangat menyakitkan. Nah, dari perkataan klien tersebut, di sini dapat disimpulkan bahwa pelaku itu melanggar kode etik beneficent, yang mana beneficent itu artinya tadi berbuat baik, karena pelaku sudah menyakiti fisik klien khususnya di bagian mata. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk pelanggaran hukum pada kasus tersebut, pelaku telah melanggar dan terkena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 29, yang mana undang-undang ini mengenal istilah kelalaian. Sebagaimana bunyinya, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya. Klien tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
Selanjutnya, pada pasal 29 Undang-Undang Kesehatan memberikan solusi berupa mekanisme mediasi bagi masyarakat ataupun pasien yang merasa dirugikan atas kelalaian tenaga medis kesehatan tersebut. Pasal 29 itu berbunyi juga dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya. Kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mekanisme mediasi merupakan pilihan penyelesaian sengketa atau non-litigasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.